Yang kami hormati, Corporate Secretary, dan para senior leader di lingkungan PT Pos Indonesia Persero. Yang kami hormati, para orang tua peserta pelantikan serta tamu undangan yang hadir secara online. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah karyawan Manajemen Trainee Angkatan 25, Program Perekrutan bersama Recording Kementerian in progress. Batch 2 tahun 2022 di PT Pos Indonesia Persero pada hari ini, Rabu 19 April tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengawali acara kita dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Ali Fraihan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa yang akan dibawakan menurut agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami bermunajat mengharap kehadirat-Mu. Kami mengucap rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah acara pelantikan MT BUMN PT Pos Indonesia pada hari ini dengan berkah dan ridho-Mu di sisi-Mu. Dan berikanlah kelancaran acara kami pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kesehatan, kesabaran, keikhlasan, dan berilah kami petunjuk dalam menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami, lindungi keluarga kami, lindungi agama kami, lindungi bangsa dan negara kami, ridhoi pangkat dan jabatan yang diamanahkan kepada kami, agar kami dapat menjalankan tugas jabatan ini dengan ridho. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pos Indonesia serta afirmasi alam.
Bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Kami keluarga Pos Indonesia siap mengabdi dan berbakti, bahu-membahu untuk nusa bangsa, sing-singkan dengan membangun negeri. Ayo maju, maju terus, tingkatkan pelayanan Pos Indonesia, tetap setia selamanya, menuju martabat dan integritas, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Kami keluarga Pos Indonesia siap mengabdi dan berbakti, bahu-membahu untuk nusa bangsa, sing-singkan lengan membangun negeri. Ayo maju, maju terus, tingkatkan pelayanan Pos Indonesia, tetap setia selamanya, menuju martabat dan integritas, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara, Pos Indonesia tetap juara. Afirmasi akhlak. Amanah. Pegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Laporan penyelenggaraan pelaksanaan manajemen trainee Angkatan 25, Program Perekrutan Bersama Kementerian BUMN Batch 2 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia Persero. Pada Bapak Tongo Marbun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Pagi. Yang terhormat Bapak Pesta Rahmat Jumadi, Direktur Utama Pos Indonesia. Di sini ada Pak Win, SVP Digital Services, Pak Tata, Corporate Secretary, Pak Hadiawan yang membantu kami untuk kegiatan hari ini, dan rekan-rekan solidar sehingga ada Pak Erwandi, Bu Ayu dan teman-teman semuanya.
Dan yang saya cintai, aku MT Talent Digital yang akan dilantik pagi hari ini dan seluruh hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Baik. Oh ya, bergabung juga dengan kita orang tua dari para wisudawan yang terhubung melalui Zoom. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pelantikan MT ini ke-25 BUMN tahun 2022-2023. Pak Faisal izin kami melaporkan kegiatan ini secara keseluruhan. Jadi kegiatan MT tentu didasari oleh kebijakan kita untuk membangun sustainability leadership Pos Indonesia yang tertuang dalam surat keputusan direksi PT Pos Indonesia 290 Dir 2 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang hasil seleksi akhir program perekrutan bersama Kementerian BUMN. Jadi ini mengikuti kegiatan rekrutmen bersama Kementerian BUMN, Pak. Kemudian yang kedua, berita acara penyerahan. Jadi setelah mereka mengikuti beberapa tahap antara lain tes akhlak dan tes pengetahuan dasar, diserahkan ke kami untuk selanjutnya assessment mengenai kompetensi talent digitalnya dan tahap berikutnya. Dan maksud dan tujuan tentu adalah memberikan pelatihan dan pembekalan kepada calon karyawan talent digital. Jadi ini sudah rekrutmen ketiga talent digital kita. Memang tidak mudah untuk menjadi secara spesifik anak-anak yang mempunyai kompetensi di talent digital, Pak. Jadi hari ini kita melantik 9 orang, mereka terpilih dari cukup banyak pesaingnya, agar mereka memiliki bekal nanti saat menduduki jabatan di Pos Indonesia. Kemudian juga tentu kepada anak-anak kita berikan gambaran mengenai proses produk dan layanan Pos Indonesia. Kemudian membangun yang utama sih beratnya membangun jiwa kepemimpinan, Pak. Jadi rangkaian pendidikan mereka, membangun leadership mereka, dan agar mereka nanti pada waktunya menjadi pemimpin yang tangguh, menjadi insan pos yang tangguh, membawa perubahan. Kalau teman-teman begitu masuk sebenarnya di level supervisor, langsung di level itu, maupun barangkali fungsional. Pelaksanaan pelatihan dapat kami sampaikan secara garis besar, Pak. 27 Februari pembukaan pelatihan dan pembekalan peserta, 28 Februari pembukaan, kemudian pembukaan program OJT di KCI Bandung, 1 sampai 10 Maret 10 hari OJT di KCI Bandung, 11 Maret observasi terstruktur di SPP Bandung, 13-14 Maret OJT di KCP Pusdiklat Pos GG Kalong dan Sarijadi, 15-16 sampai 16 Maret karakter building, Pak, di Dinas Psikologi Angkatan Darat, 17 sampai 5 Maret induksi, 16 sampai 13 April bootcamp dan final project, 14 April final project, dan mulai dari tanggal 17 sampai 18 April kemarin pembekalan direksi, dan hari ini 19 April pengumuman kelulusan penempatan, dan besok keluar asrama, Pak, menuju ke lokasi penempatan masing-masing. Dapat kami sampaikan, Pak, saya mengikuti tadi Bapak kebetulan menanyakan waktu karakter building. Jadi teman-teman disengaja kita kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat dengan Brigjen Heni Stiono. Dan saya, kebetulan program mereka ini digabung, Pak. Digabung dengan teman-teman yang induksi dari intake ULDI. Sebanyak 45 orang, jadi di Bintal sama-sama, di asrama sama-sama, di beberapa kegiatan sama-sama. Cuman pada saat beberapa technical pembekalannya memang dipisah. Mereka masih lanjut pendidikan, pada waktunya nanti akan kita lantik. Jadi kalau ingat teman-teman, seperti yang Bapak sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kami serius membekali mereka untuk jadi insan yang tangguh. Jadi di Bintal itu baru selesai apel pembukaan ya. Terus saya sempat mengikuti kegiatan mereka beberapa saat. Benar yang Bapak bilang, mereka dikosongin dulu, Pak. Nah, mereka nggak sadar. Begitu mereka bengong, dibuat bom besar sekali. Bum! Lemes semuanya, Pak. Terus disuruh duduk semua di bawah. Nah, terus ya, teman-teman, adik-adik ingat ya, gimana mereka yang secara spirit, secara mentality gitu ya, itu benar-benar di challenge untuk bisa mengalahkan tantangan saat itu. Walaupun tantangannya saat itu adalah tantangan fisik dan tantangan mental, karena di tengah-tengah kegiatan
dibunyiin lagi bomnya di sebelah, Pak. Bung, kan mereka nggak terbiasa. Dan saya kira kekuatannya cukup besar ya, sangat besar ya. Jadi kalau orang yang mungkin, ya, jadi mungkin nanti saya terpikir anak-anak saya yang lain di SD mau saya gituin, Pak. Jadi begitu kosong, masuklah doktrin-doktrin bagaimana mereka jadi pejuang pos yang tangguh, mereka jadi penjaga NKRI melalui karya mereka di pos. Jadi memang saya mengikuti kegiatan mereka beberapa saat, terasa kan teman-teman? Gitu Pak, jadi itu mungkin kebanggaan kita dan itu saya masih orang yang sangat percaya dengan manfaat dari bimbingan mental di karakter building. Daftar peserta 9 orang Pak, adapun nanti mungkin bisa ditayangkan nanti ya, 9 orang, 5 perempuan, 4 laki-laki, semua sarjana, 1 D4, rencana penempatan mereka sebagai junior analis bidang digital 7 orang dan junior analis aktuari, ada aktuari apa 2 orang. Ownernya nanti Pak Winahyo yang akan menempatkan mereka sesuai dengan potensi digital yang mereka miliki. Business mastery, nah pelatihan business mastery yang kami sampaikan tentu corporate culture, company profile, business spirit, business logistik, business pos internasional, pengelolaan agen pos, ranger, bisnis jasa layanan keuangan, payment, remittance, bisnis jasa keuangan PDKP fronting, bisnis jasa keuangan dan fintech, konsinyasi filateli. Jadi cukup lengkap Pak, yang mereka paham betul produk apa yang ada di pos dan nanti mereka support di mana. Pengendalian sistem operasi first mile, middle mile, last mile, kemudian IT security, troubleshooting, manajemen kepegawaian, DCG dan manajemen risiko, customer complaint handling dan irregularitas, internal audit, manajemen fraud, digital marketing, coaching dan counseling, K3, APPT dan supervisory. Sedangkan di leadership mastery selain karakter building supervisory seperti yang saya sampaikan tadi, mereka juga kita bekali soft skill mastery Pak, coaching dan mentoring serta digital mastery untuk design thinking dan innovation. Dan mereka tetap kami evaluasi dalam rangkaian programnya. Evaluasi dilakukan melalui rangkaian penilaian di pretest, potes, ujian komprehensif tertulis, observasi terstruktur dan on the job training. Kemudian ada pembuatan aplikasi dan ada project Pak, panel project mereka dan ada sidang project yang dibantu oleh teman-teman IT. Demikian Pak, jadi rangkaian pembelajaran memang kita buat sedemikian rupa, kombinasi antara classical, kemudian the job training, dan tentu ada learning experience dari bimbingan para senior. Dan ini nanti mudah-mudahan tentu belum cukup, adik-adik tetap harus mempersiapkan diri nanti begitu kami serahkan ke unit kerja di bawah Pak Winahyo. Saya kira itu laporan kami Pak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Marbun. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan pengangkatan karyawan. Surat keputusan Direksi PT Pos Indonesia Persero, nomor SK 773-HC Service _0423 tentang pengangkatan sebagai karyawan perusahaan. Direksi PT Pos Indonesia Persero menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Direksi PT Pos Indonesia Persero tentang pengangkatan sebagai karyawan perusahaan. Pertama, karyawan yang namanya tercantum pada lajur 1 daftar lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 diangkat sebagai karyawan perusahaan dan diberikan level jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 daftar lampiran surat keputusan ini, serta kepadanya diberi gaji dasar level jabatan bulanan, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut ketentuan yang berlaku di perusahaan. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Asli surat keputusan ini disampaikan kepada karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Bandung pada 17 April tahun 2023 atas nama Direksi PT Pos Indonesia Persero
Vice President Human Capital Service Ade Safrudin, NIPOS 967342879. Daftar lampiran surat keputusan. 1. Friska Rohma Dwi Tresyana, NIPOS 995493698. 2. Atina Zaima Rashida, NIPOS 997493707. 3. Rifki Ahmad Fauzi, NIPOS 999493711. 4. Ahmad Eril Nanda Pratama, NIPOS 999493723. 5. Elrika Dewi Herawati Jana, NIPOS 999493735. 6. Almanik Balingga, NIPOS 900493744. 7. Muhammad Alif Raihan, NIPOS 900493756. 8. Aulia Himatul Ulia, NIPOS 900493768. 9. Fairuz Husna, NIPOS 901493776. Pengambilan sumpah karyawan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah akan dipandu oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero dan akan disaksikan oleh Manajer Administrasi dan Sistem Informasi SDM Bapak Ade Mulyadi serta Manajer Remunerasi Bapak Eka Putra Herlambang. Kepada Bapak Faisal Rahmat Jumadi dan para saksi dipersilakan. Lanjutkan dengan para rohaniawan. Bismillah. Sebelum saya mengambil sumpah, perlu saya sampaikan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan, selain disaksikan oleh diri sendiri dan yang hadir di ruangan ini maupun secara online, yang lebih penting, bahwa sumpah yang saudara ucapkan disaksikan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat sebagai karyawan di PT Pos Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat karyawan PT Pos Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas atau pekerjaan akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan PT Pos Indonesia daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya
akan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip nilai budaya perusahaan, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Rohaniawan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Pembacaan janji karyawan yang akan dipandu oleh Saudara Rifki Ahmad Fauzi dan diikuti oleh seluruh peserta yang dilantik. Janji sebagai karyawan PT Pos Indonesia Persero. Pada hari ini, Rabu 19 April 2023, saya diangkat menjadi karyawan PT Pos Indonesia Persero. Dengan ini menyatakan diri sebagai berikut. Pertama, akan melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan perusahaan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundangan yang berlaku demi tercapainya tujuan perusahaan. Kedua, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akan memegang teguh tata tertib sebagai karyawan dan dengan prinsip nilai budaya akhlak, mana, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. Ketiga, akan mengutamakan dan mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Keempat, siap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat karyawan perusahaan dalam menjalankan tugas kedinasan. Kelima, bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku apabila ternyata saya melanggar tata tertib dan peraturan yang ditetapkan perusahaan. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai salah satu wujud perjanjian kerja saya dengan perusahaan melalui pejabat yang berwenang. Kepada Bapak Faisal Rahman Jumadi dipersilakan untuk kembali ke tempat dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Penandatanganan janji karyawan dan surat ikatan dinas oleh para peserta pelantikan yang akan disaksikan oleh para saksi. Dipersilakan. Ya. Mulai. Orang ngono temen lah, aku disegel orang temen. Kono. Selesai. Allah. Mundur satu langkah ke belakang. Jalan. Selanjutnya penandatanganan secara simbolis oleh para saksi. Dipersilakan.
Para saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadap kanan. Gerak. Ini ketuaannya mah jebule mah. Para peserta pelantikan, mohon untuk tetap. Salah Eril. Pengalungan tanda pengenal karyawan yang akan disematkan oleh Direktur Human Capital Management, didampingi oleh Senior Vice President Digital Service dan Corporate Secretary, kepada Bapak Tonggo Marbun, Bapak Winahyo Pratomo, dan Bapak Tata Sugiarta dipersilakan. Enggak dilecek kamu kalah ya. Mati. Mati. Yuk. Mati. Ya mati tah. Jele tah anak sampean. Hah? Oh, sing iki mah. Sing ketemu Eril waktu kuwi. Sing Madiun ngono. Salah kamu ya. Hadap kanan gerak. Bawa acaranya kan mau sih nongkrong. Masa? Singkat. Peserta dipersilakan untuk kembali ke tempat. Ora ya berarti ya. Oke, tangannya. Kesan dan pesan dari karyawan yang baru saja dilantik yang akan diwakili oleh Saudari Elrika Dewi Herawati Jana. Kepada Saudari Elrika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Faisal Rahmat Jumadi selaku Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero. Yang terhormat Bapak Tonggo Marbun selaku Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia Persero. Yang terhormat Corporate Secretary dan para senior leaders PT Pos Indonesia Persero, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan MT BUMN 25 PT Pos Indonesia Persero. Perkenalkan, nama saya Elrika Dewi Herawati Jana. Alhamdulillah hari ini berdiri di sini sebagai perwakilan dari para teman-teman MT BUMN 25 untuk menyampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan manajemen trainee di PT Pos Indonesia. Selama 2 bulan terakhir, kami telah ditempa untuk meningkatkan keterampilan kami dalam berbagai hal, mulai dari manajemen, bisnis, keuangan, kurir, hingga logistik. Hal-hal yang sebenarnya pada awalnya untuk kami yang berlatar belakang informatika, aktuaria, sangat-sangat asing. Saya ingat waktu belajar keuangan, waktu itu fasilitator menyebutkan kas setara kas kecil, kas besar. Waktu itu saya dan kebetulan Lingga dan Priska, kita satu kelas dan kebetulan informatika semua. Saling tatap-tatapan, bingung gitu ya. Apa bedanya kas kecil, kas besar, kas kecil gitu ya.
Lalu ketika saya mendengar istilah seperti tutupan, incoming, outgoing, R7, P6, N22 gitu kan. Kita semua pada awalnya sangat asing dengan istilah-istilah tersebut. Tapi ya alhamdulillahnya setelah mengikuti kegiatan OJT di KCU selama 10 hari, lalu kita melakukan OT di SPP, lalu dilanjutkan dengan induksi selama 2 minggu, akhirnya kita paham juga dengan istilah-istilah tersebut. Hafal juga gitu kan. Termasuk khatam juga dengan kisah legend, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar, kisah seekor ular yang sampai ke KTSH. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah mendengar ya. Ular warna hijau ditemukan di KTSH, disimpan di CPU. Ya. Iya. Ya, selama 2 bulan ini kami didorong untuk keluar dari zona nyaman. Kami dipaksa didorong berbaur dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru, dengan budaya baru. Karena saya ini dari Tangerang, biasanya saya manggil orang dengan sebutan Mas, Mbak gitu ya. Tapi kalau di sini saya menyesuaikan dengan manggil Akang, Teteh, ya, budaya baru ya. Akang, Teteh. Kami juga berbaur dengan rutinitas baru yang sebelumnya kami bekerja dari rumah, bekerjanya sambil tiduran di depan laptop karena WFH kan ya waktu itu kemarin. Sekarang tiba-tiba memiliki aktivitas yang sangat padat, pulang bisa pergi pagi, pulang bisa sampai malam, bahkan pernah tengah malam karena memang waktu itu SPP kan beroperasinya di malam hari ya, jadi kita waktu itu berangkat dari sore pulang malam jam 12 malam. Ya itu pengalaman yang cukup berkesan lah di kita. Yang sebelumnya kami sudah lama jadi individualis karena di depan laptop lalu ngoding, ngetik gitu kan, paling keluar juga buat cari makan aja gitu kan di kos. Sekarang harus bersosialisasi dengan teman-teman baru, bersosialisasi di kelas, bahkan di asrama pun kita harus bersosialisasi karena hal-hal besar sampai hal terkecil seperti ngangkat galon aja di asrama itu ada piketnya, ada gotong royongnya gitu. Ada yang harus jadi imam, ada yang harus piket seperti itu. Dan biasanya yang sebelumnya sehabis subuh mikirnya tidur lagi, soalnya kan stand up meeting jam 10 ya. Bangun jam 9:55, cuci muka, gosok gigi, hidupin laptop. Tapi sekarang nggak bisa lagi kayak gitu, karena kemarin kita setelah subuh kita harus sholat jamaah, kita harus tadarus bersama, kita juga harus lanjut senam pagi, bersih asrama, dan lanjut siap-siap untuk ke kelas. Dan masih banyak lagi sebenarnya perubahan positif yang kami rasakan. Tapi semua itu kami jalani dengan perasaan sukacita karena kami paham betul apa segala hal yang kami lewati, lakukan kemarin-kemarin, di hari kemarin itu membentuk siapa diri kami di hari ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan dari para peserta mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada PT Pos Indonesia Persero atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti pelatihan manajemen trainee ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada para fasilitator, kepada supervisor KCU, KCP, SPP, pendamping OJT, penguji divisi DevOps dan Human Capital Service, kepada Bu Aisyah sebagai Bunda Asrama, tepuk tangan, dan Kang Sandi dari DLC, Digital Learning Center, kepada para pelatih dan Bapak Macan dari TNI, itu juga kami berterima kasih, dan semua orang yang pernah kita temui selama menjalani program manajemen trainee ini. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat dan membimbing kami dengan baik selama masa pelatihan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan. Kami menyadari bahwa pelatihan ini hanyalah awal dari perjalanan kami di PT Pos Indonesia. Bersamaan dengan budaya akhlak yang selalu kami kumandangkan setiap paginya,
Kami berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan ini. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga PT Pos Indonesia terus berkembang, terus relevan, dan sukses di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Demikian kesan pesan yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu mungkin saya mau PT Pos juara. Aku pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Elrika untuk kesan dan pesan yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Selanjutnya, sambutan dan arahan Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero kepada Bapak Faisal Roma Jumadi dipersilahkan. Bisa ditayangkan seluruh orang tua. Saya ingin sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang hari ini sangat berbahagia para orang tua wisudawan, ada Pak Eko, ada Pak Rusman, ada Bu Fitri, ada Bu Friska, ada Pak Adit, ya, ada Pak Daniel, ada Pak Abdul, kemudian ada siapa lagi? Ada Pak Beni, ada Pak Ihsan, ada Ibu Ani, ada Pak Suryanto, ada Pak Heru, ada Pak Bimo, ya, ada Pak Faid, Pak Fawaid, Pak Aswi, Bu Sri, Bu Arkana, dan Bu Lia. Para orang tua yang sangat berbahagia. Oke, dan juga seluruh anak-anakku MT Pos Indonesia yang ke-45. Yang 45 orang itu ya, yang 45 orang. Dan juga para wisudawan yang hari ini sangat saya banggakan. Ya. Seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu pada acara hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para orang tua dan anak-anakku wisudawan, hari ini adalah hari baru, gitu ya. Anda memulai perjalanan hidupan, ya. Jadi ini hari yang sangat penting. Dan saya pernah berada di posisi ini 32 tahun yang lalu, ya, walaupun nggak di ruangan ini. Dan saya juga pernah di Bintal yang lebih lama. Jadi zaman saya dulu tahun 91, Bintalnya 2,5 bulan. Ya, jadi kompetensi utama setelah Bintal adalah nyemir sepatu, ya, karena 2,5 bulan pagi, sore, siang, malam itu nyemir sepatu. Karena kalau semua kegiatan sepatu harus dalam keadaan mengkilat, gitu ya. Jadi kalau teman-teman Bintalnya berapa hari? Oh, 2 hari. Jadi dulu kalau saya, ya, jadi ketika saya dulu Bintal 2,5 bulan, itu keluar, lihat polisi sama tentara mau nabokin aja gitu ya. Jadi nggak kalah beraninya gitu ya. Jadi udah setengah polisi, setengah tentara gitu. Nah makanya teman-teman sekalian, nah, waktu itu saya Bintalnya bareng Pak Win. Ya, bener Pak Win ya, 2,5 bulan. Ini sedikit saya bernostalgia karena kalau ketemu dengan adik-adik ini, anak-anak ini jadi teringat masa lalu. Jadi saya sama Pak Win waktu hari pertama masuk asrama, itu pengumumannya menggembirakan. Besok kita mulai dengan minggar. Apa itu minggar? Minggu gembira ya Pak Win. Kita masuk hari Sabtu. Besok kita mulai dengan minggu gembira. Wah, kita pasti, oh ini pasti outbound yang ya bersenang-senang. Ternyata keesokan harinya kita harus jalan kaki 2 hari 1 malam. Jalan kaki. Kita jalan masuk ke selokan, keluar selokan, senam. Tidurnya di kuburan Cina di Cimahi. Ya, Mas Win ya, itu
Dan ketika kita jalan tengah malam itu karena ngantuk, jadi tidur itu sambil pegang-pegangan bahu teman. Karena itu setengah tidur itu jalan, capean tidur gitu ya. Jadi 2,5 bulan, jadi jangan khawatir. Nah, jadi hidup teman adik-adik ini, anak-anakku ini masih lebih ringan dari kita dulu Pak Win ya. Tapi itulah yang membuat kita jadi tangguh. Ya, perjalanan 32 tahun bekerja di BUMN itu membuat kita ditempa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Anak-anakku saya sebut anak-anak, anak lebih muda dari anak saya. Saya kelahiran 94, 99 sama 2001. Ada yang paling tua berapa? 95 pun masih lebih muda dari anak saya. Jadi teman-teman ini ya, yang on board hari ini di Pos Indonesia, mungkin, nah ini ya, ilmu Anda yang sudah Anda pelajari 4-5 tahun selama di kuliah, itu kemungkinan bisa tidak relevan di masa depan. Ya. Jadi yang Anda pelajari 4-5 tahun sampai terakhir sebelum masuk kerja, itu somehow relevan hari ini. Tapi tidak akan relevan ke depan. Saya pastikan, tidak akan relevan. Di era saya dengan Pak Winahyo, kita belajar pemrograman pakai bahasa Fortran. Itu sudah ya, COBOL. Itu yang kita belajar. Hari ini nggak ada. Bukan hari ini, mungkin 10 tahun yang lalu sudah nggak ada Fortran. Atau 20 tahun yang lalu sudah ada Fortran dan COBOL. Begitu ya. Pada saat saya dan Pak Win menjadi teman seperti teman-teman ini, yang kita tahu komputernya 256 XT. PC 256 XT pakai floppy disk. Operating sistemnya dimasukkan floppy disk. Pakai DOS. Hari ini nggak ada. Ya itu kenapa saya ingatkan ini. Saya ingin teman-teman keep learning. Belajar sepanjang masa. Anda nggak bisa berhenti belajar. Jadi yang Anda pelajari hari ini hanya bisa relevan untuk menyelesaikan masalah hari ini. Termasuk Pos Indonesia. Hari ini kita melakukan banyak sekali program digitalisasi dan digitisasi. Kita dibagi dua ya. Jadi Kementerian BUMN mempunyai dua istilah. Kalau digitalisasi itu artinya yang toward the customer. Kalau digitisasi itu back end atau proses, internal proses digitalisasi itu namanya digitisasi. Jadi kita hari ini banyak melakukan program digitalisasi dan digitisasi supaya pengelolaan perusahaan ini lebih efisien. Ya, lebih efisien, lebih cepat dalam merespon customer, lebih cepat internal prosesnya dalam memutuskan menggunakan semua perangkat IT dan digital. Karena hari ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Maka ketika kita membuat keputusan yang lambat, kita tertinggal. Ketika kita tidak merespon segera dengan customer, kemauan customer, kita ditinggal. Tetapi tantangannya cepat itu harus punya governance yang baik. Jadi governance-nya, birokrasinya harus diikuti, administrasinya harus dilengkapi, tapi cepat. Tidak mungkin dua hal itu tidak kita lakukan tanpa bantuan teknologi. Tidak bisa. Tidak bisa. Cepat, aman, itu sulit. Ya. Kalau teman-teman naik kendaraan umum itu 3 variabel. Cepat, aman, murah, nggak bisa. Biasanya hanya 2 dapat. Cepat dan aman naik taksi, tapi tidak murah. Cepat dan murah, ya kan? Naik Gojek. Tapi belum tentu aman. Banyak kejadian keserempet, jatuh. Yang ketiga apa? Aman, murah. Wah, sudah aman, murah. Pasti tidak cepat. Apa itu? Naik becak. Ya, murah. Aman. Oh, pelan-pelan pasti aman lah. Enggak ada cerita naik becak jungkel, enggak ada kan? Tapi pasti tidak cepat. Nah, kita harus pilih 2 dari 3. Maka harus pilih cepat dan aman. Cara mengeksekusinya cepat, cara merespon customer-nya cepat,
tapi aman, governance-nya benar, tidak ada yang dilanggar, birokrasinya, administrasinya lengkap ya. Ini sudah terbukti dalam berbagai penugasan pemerintah, proyek-proyek pemerintah yang dibebankan kepada kita, itu soal administrasi ini banyak yang lemah. Makanya perlu dibantu dengan digital. Contoh, saya contohkan lah ya, pada saat kita menerima penugasan untuk menyalurkan bantuan sosial, itu kadang-kadang kita penagihan itu bisa lambat, tagihan kita lambat karena administrasinya tidak lengkap. Ya. Oleh sebab itu, semua teknologi yang hari ini tersedia kita gunakan. Kita gunakan AI. Karena kita harus merekam setiap penerima bantuan, memfoto, foto orangnya, foto rumahnya. Pengalaman tahun lalu, karena kita nggak pakai AI, mestinya foto rumah, yang foto kan sembarangan, di foto pohon juga bisa. Iya, di foto halaman kosong. Sehingga dari 21 juta perekaman, dikembalikan oleh Kementerian Sosial 8 juta. Jadi kita harus merekam ulang. Nah itu ya, itu the power of technology. Maka hari ini kita mulai mengadopsi itu. Kita mengadopsi RPX robotik. Karena kita bantuan beras, itu persyaratan administrasi agar kita lengkap dan bisa nagih, harus scan absen di scan, kemudian berita acara di scan, kemudian dari hasil scan dipindah, diketik pakai form. Itu kan menyebalkan. Satu kali penyaluran ada 1,7 juta form. 3 bulan, 3 kali penyaluran, 1,7 juta kali 3. Berapa? 5 juta lebih form. Lah kalau itu di-input berapa biayanya? Manual ya, maka kita harus pakai teknologi. Begitu di-scan, di-capture teksnya dipindah ke tablet. Dan seterusnya. Hari ini semua teknologi IT kita gunakan untuk tadi mempercepat proses bisnis kita, mempercepat kita dalam merespon keinginan customer. Begitu. Dalam 2 tahun ini kita sekarang sudah punya pos aja, punya pos P, ya, digital interaction untuk financial service dan courier service. Itu karena hari ini seperti itu. Nah, tugasnya teman-teman terus belajar mencari teknologi-teknologi baru, ide-ide baru, ya, agar tadi tujuannya aman dan cepat itu tercapai. Jangan berhenti. Ya. Gunakan semua yang ada hari ini untuk diimplementasikan dalam seluruh aspek pekerjaan di Pos Indonesia. Itu ya teman-teman, ya, itu pesan saya. Jadi jangan berhenti belajar, terus saja belajar ya. Satu, sebetulnya itu terkait dengan kompetensi. Ya, selain Anda belajar kompetensi di bidang Anda, dan kenapa sekarang kita rekrut digital talent, karena hari ini itu yang kita butuhkan. Ya, hari ini siapa yang tidak digital perusahaannya akan lewat. Ya. Kemudian kompetensi yang lain tentu tidak cukup hanya kompetensi yang Anda fokus di bidangnya. Ya. Anda harus terus juga belajar tadi, dan keuangan juga belajar, cara tata kelola perusahaan juga belajar, ya. Operasi belajar, strategi belajar, leadership belajar, ya. Karena Anda tidak hari ini supervisor, 5 tahun lagi mungkin manajer, 10 tahun lagi VP, 15 tahun lagi SVP. Atau mungkin kalau yang cepat 15 tahun lagi bisa jadi dirut pos. Ya kan? Anda harus siapkan. Dan itu tidak semuanya bisa disediakan secara formal oleh pos, oleh perusahaan. Tidak bisa. Menyediakan semua jenis training sesuai kebutuhan kompetensi tidak mungkin disediakan 100% oleh perusahaan. Jadi Anda harus terbiasa belajar sendiri. Ya, ikut sertifikasi, international certification, ikut web. Sekarang kan banyak ya training-training yang berbasis online. Ikuti, terus keep up dengan perkembangannya. Tidak hanya bidang Anda, tapi perluas. Anda siapkan, Anda suatu saat akan menjadi pemimpin-pemimpin, menggantikan kami, ya, menggantikan saya terutama, karena saya sudah 56 tahun, ya kan, sudah waktu, sudah maghrib, ya, sebentar lagi isya gitu kan. Jadi, iya. Yang punya masa depan adalah teman-teman. Ya, masa depan ada di tangan Anda, bukan di tangan kami.
Kami hanya mengantarkan bagaimana perusahaan ini agar bisa tetap relevan hari ini. Tapi agar tetap relevan di masa depan itu tugas teman-teman. Yang punya masa depan teman-teman. Kalau masa depan saya 2x1 masa. Iya kan? Udah 56 mau apa lagi. Tapi kalau masa depan teman-teman masih panjang. Masih jadi manajer, jadi VP, jadi SVP, jadi dirut. Masih panjang. Begitu teman-teman ya, jadi pikirkanlah terus. Itu kompetensi K. Sebetulnya ada 2 lagi yang ingin saya ajar, yang sebetulnya ada yang lebih penting. Biasanya saya singkat dengan ASK, attitude, skill, competence. Yang saya bicarakan itu skill. Attitude, skill, knowledge. Yang saya bicarakan tadi baru skill. Ya. Yang kedua, knowledge, pengetahuan. Pengetahuan memang tidak hands on, tapi itu penting agar Anda kalau diajak bicara nggak tell me, ya bahasa saya tell me, bahasa sekarang apa? Lemot, nggak lemot, ya. Jadi diajak bicara orang keuangan, paham, diajak bicara orang operasi, paham, diajak bicara orang bisnis, paham, diajak mau marketing, paham aja. Karena Anda yang harus menerjemahkan semua keinginan orang sales, marketing, operasi, keuangan, SDM, semua solusinya solusi di. Jadi itulah yang pentingnya knowledge, belajar pengetahuan yang lain itu penting karena Anda harus menerjemahkan. Nah, kesulitannya Pak Winayo kan gitu. Yang diajak ngomong aja nggak ngerti maunya apa, itu Pak Winayo. Terus disuruh menerjemahkan. Gitu. Nah, jadi teman-teman belajar lain itu karena supaya kadang-kadang yang diajak ngomong usernya itu nggak ngerti maunya apa. Terus kalau Anda nggak ngerti maunya apa, nggak bisa bikin flowchartnya, terus mau dibikin coding seperti apa. Gitu. Tapi ada lebih penting yaitu yang attitude, character. Ya, gitu. Semua training yang disediakan selama di Bintal, di kelas itu membangun karakter. Nah sekarang Anda punya handphone ya? Ini karakter. Yang paling gampang. What do you want to be? Anda ingin jadi apa? Atau apa yang Anda inginkan orang mengingat Anda? Misalkan kalau disebut Jana, Mbak Jana, saya ingatnya Jana. Depannya siapa? Elrika. Jadi kalau main sama Elrika itu tujuannya mesti surga. Jannah itu surga. Jadi banyak-banyak main sama Elrika supaya masuk surga gitu. Ya betul ya. Oh bener kan. Tapi nggak usah sekarang masuk surganya ya. Jadi begini. Misalkan kalau saya sebut Elrika, itu Elrika, misalkan Anda pas sudah jadi VP atau SVP atau manajer disijab oleh atasan Anda, siapa yang akan diusulkan menjadi manajer? Elrika. Elrika yang rajin itu brand. Siapa tadi? Rizky, mana Rizky? Rifki, mana Rifki? Rifki, itu kalau yang dikasih selalu beres. Anda harus punya brand. Dan brand yang Anda nggak bisa dibangun semalam. Anda harus bangun berpuluh-puluh tahun agar brand itu. At least you have one brand. Oke, spontan ya. Sekarang tulis satu brand yang ingin Anda sematkan dan ingin diingat. Dan itu yang akan Anda bangun. Satu kata. Apa saja? Nah itu sampai 10. Spontan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya tanya, kamu apa? Satu kata. Diandalkan. Penolong. Enggak apa. Bertanggung jawab. Luas. Inovatif. Supporting. Bertanggung jawab. Kompeten. Ingat, kata-kata itu sementara ini ya, nanti boleh berubah pikiran. Tapi itu Anda nggak bisa bangun supaya tadi kamu apa Rel? Terus disijab. Elrika yang luwes itu tidak bisa saya luwes nggak bisa. Harus kamu nggak bisa.
Nggak bisa kamu ngomong ke semua orang saya lulus, nggak bisa. Itu harus kamu tunjukkan dalam perbuatan. Sehingga dimanapun kamu ditempatkan, dimanapun kamu bertugas, orang tahu bahwa kamu lulus. Gitu. Itu teman-teman, itu namanya brand, itu namanya karakter. Jadi kalau sudah setingkat dirut, direktur BOD gini, kalau disijab Pak Menteri, bukan Pak Tonggo yang S2 di mana, sekolahnya di mana, yang pengalaman kerjanya enggak ada. Kalau sudah setingkat itu di high level, value karakternya yang dulu. Pas misalkan Pak Menteri ingin mencari direktur utama BUMN, misalkan ini BUMN-nya lagi masalah. Karena kelihatannya kok semuanya pelayanannya masih manual. Oh itu cari aja kalau gitu orang yang bisa mendigitalkan Pos Indonesia misalnya. Oh itu kalau gitu Faisal aja gitu, misalkan gitu. Itu kemarin terakhir dia bikin Peduli Lindungi, gitu. Misalkan. You have to have a brand that you build along your journey. Sepanjang your life, sehingga itu tertanam. Kalau dia yang ngerjain pasti beres. Oh, saya perlu orang yang integritasnya tinggi, jujur, amanah, nggak bisa disogok, dikasih parcel nggak mau. Ada jenis-jenis yang seperti itu. Oh, kalau gitu si A saja, si B saja. Ya ini bekal bagi Anda, ya. ASK, Attitude, Skill, and Knowledge. Oke, terakhir teman-teman tadi sudah mengucapkan sumpah dan janji kepada perusahaan ini, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya ingat soal ini tadi, salah satu janjinya tadi. Jadi ini terkait dengan kepentingan perusahaannya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini penting ya. Nah, menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Teman-teman akan ketemu, ingat kata-kata saya. Teman-teman akan ketemu setiap saat situasi seperti itu. Akan ketemu setiap saat. Tiba-tiba dimutasi ke Jakarta. Waduh Pak, bilang katanya Pak, gimana? Istri saya sedang hamil Pak. Misalkan, ini sudah tinggal sebulan mau melahirkan. Padahal minggu depan saya harus berangkat. Benar? Berangkat apa enggak? Beneran? Ya ingat loh ya. Berangkat apa enggak? Kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semua sudah mengalami yang di sini. Semua sudah mengalami yang di sini. Termasuk saya. Kenapa saya cerita ini? Itulah yang saya alami. Istri saya hamil. Saya di Bekasi. Ya, istri saya hamil 9 bulan karena saya nggak punya pengalaman punya istri melahirkan. Saya kirimlah balik ke orang tua, ke mertua ke Surabaya. Kan gitu caranya ya. Itu gunanya punya mertua yang baik kan. Saya titipkan istri saya ke mertua saya di Surabaya. Hari itu tanggal 28 April. Jadi tanggal 28 April tahun 94. Nah, ingat betul saya. Saya ditugaskan rapat ke Japati. Hari itu Japati di sini di kantor Telkom di Japati. Jam 10 pagi, baru sampai di Japati, ya sekitar rapat jam 10, saya sampai jam 9:04. Tiba-tiba, dulu kan nggak ada handphone ya, ada handphone, wah jadi, tapi karena di Japati, telepon di mana-mana kan gitu, jadi saya dapat kabar, di telepon ada yang bilang, Sal, ada telepon dari Surabaya, pasti istri saya telepon, Mas, wetengku kok mulus, bahasa saya, perut saya kok mulus. Kenapa? Enggak punya pengalaman. Saya bilang, kamu tadi pagi makan apa?
kamu tadi pagi makan apa? Saya tanya. Terus kata istri, iya tadi makan sambal. Sama-sama nggak pengalaman kan. Padahal sudah 9 bulan, sudah waktunya melahirkan, masih nggak ngeh gitu. Saya tadi bener kayaknya makan sambal, kata istri. Ya wis lah, anu aja lah, apa ke dokter aja minta obat, kan nggak boleh obat sembarangan kalau. Oh ya wis. Dah, rapat sama pejabat. Rapat sampai makan siang, sampai makan siang jam 1 ditelepon lagi sama apa kalau sekarang bapak mertua yang telepon. Mas, bojomu kalau rumah sakit. Wah, panik saya. Sepertinya mau melahirkan, kata bapak mertua. Wah, pusing. Jangan dibayangkan penerbangan seperti hari ini. Jam 1 saya nggak ikut rapat lanjutan, saya pergi balik ke Jakarta. Nggak ada pesawat Pak dari Bandung ke Surabaya tahun 94 dari Jakarta. Ya, saya harus pergi ke mana? Sekarang sudah Cengkareng. Sampai Jakarta naik kereta 4 jam ya waktu itu, 4 jam 4,5 jam. Langsung ke bandara Goso. Sampai di Cengkareng nggak ada. Penerbangan nggak seperti sekarang, mungkin dulu cuma 2 kali sehari ke Surabaya gitu. Kalau sekarang kan setiap saat ke Surabaya, mungkin 10 menit sekali ada di Surabaya. Ya sudah, I missed the flight. Anak saya lahir jam sore ya, jam 4 jam. So I miss. Dan saya jadi ya itu kepentingan perusahaan di atas kepentingan. Harusnya kalau bapak yang baik, bapak siaga disebutnya, ya seminggu sebelumnya udah nungguin istri. Udah tahu 9 masuk bulan ke-9 mau asik kerja terus. Dan Anda akan mengalami situasi itu from time to time. Setiap penugasan, setiap penempatan, pindah unit baru, mutasi, promosi, pasti akan ketemu yang seperti itu. Ingat-ingat, kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu aja pesan saya kepada anak-anakku. Saya bilang masa depan perusahaan ini ada di tangan Anda. Bukan di tangan kami yang sudah maghrib ini. Ya, Anda hari ini kalau saya sebut sedang baru terbit fajar, baru terbit matahari. Kalau yang siapa ya? Nah ini duha, duha jam-jam 10. Yang Aisyah, wah ini duhur. Wah, kepala asrama ini, Bu asrama itu masa puncak-puncak karir. Wah, Bu Ayu ini masa-masa puncak karir. Nah, kalau yang SVP, VP, wah ini sudah asar gitu ya. Kalau yang sudah 50 ke atas sudah maghrib gitu ya. Jadi Anda masih fajar, perjalanan sehari penuh akan berlangsung lama kalau Anda akan berkarir di pos. Terus ya, saya rasa itu aja pesan saya. Terus semangat untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Kalau Anda memberikan yang terbaik, insya Allah yang namanya hasil usaha tidak mengkhianati hasil, tidak proses tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kebalik Pak. Intinya gini. Kalau Anda bekerja keras, hasilnya one day or another, resultnya mesti akan bagus. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, para orang tua, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu mohon tetap membimbing putra-putrinya selama bekerja di Pos Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal untuk sambutan dan arahannya. Sangat luar biasa, semoga semakin menyemangati teman-teman yang baru dilantik, begitu juga dengan Bapak Ibu yang sudah tadi yang zuhur dan asar. Baik.
Selanjutnya, penayangan video singkat memorial aktivitas manajemen trainee Angkatan 25 pada tim multimedia dipersilakan. Perjalanan baru telah dimulai. Sebuah proses panjang mengemban amanah baru. Sebuah tugas yang kolosal. Butuh lebih dari sekedar pengorbanan. Tetes keringat, waktu, dan materi, serta tekad yang kuat. Kami tahu hal ini tidak mudah. Perlu kompetensi dan kolaborasi yang tinggi, keharmonisan antar tiap insan, saling merangkul dalam perbedaan, rasa loyal terhadap lambang di dada. Kami harus mampu terus berbenah, beradaptasi di tiap perubahan, menjadi juara, menjangkau masa depan. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua bersama.
Perkenalkan, saya Priska dari Nganjuk. Hai, nama saya Ahmad Heri Pratama. Saya berasal dari Brebes. Halo, saya Aulia dari Bogor. Perkenalkan, nama saya Elrika dari Tangerang. Perkenalkan, nama saya Raihan, asal dari Depok. Halo, saya Atina Zaima, saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Halo, nama saya Lingga, saya dari Lombok. Halo, perkenalkan, saya Rifki, saya dari Tasikmalaya. Menjalani masa MT, saya merasa menjadi lebih disiplin karena semua kegiatan di sini sudah dijadwalkan dari kami baru bangun tidur sampai kami tidur lagi. Yang saya rasakan saya menjadi lebih produktif dan juga kegiatan saya juga jadi lebih terjadwal. Setelah menjalani masa MT Pos, saya jadi lebih banyak tahu tentang cara kerja PT Pos itu sendiri. Saya juga merasa senang di sini mendapatkan banyak teman baru yang baru 2 hari kenal, udah kayak kenal 2 tahun. Yang saya rasakan setelah menjalani masa MT, saya menjadi memiliki banyak pengetahuan tentang berbagai departemen dan fungsi bisnis yang berbeda. Dan bagaimana semua itu bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, saya juga terkesan dengan budaya akhlak yang diterapkan di PT Pos Indonesia. Menurut saya, kegiatan MT ini merupakan pengalaman berkesan di mana saya dapat bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang yang fantastis. Momen yang paling berkesan bagi saya adalah saat mengerjakan final project karena itu sangat menantang. Kita hanya punya waktu 6 hari. Ketika jurit malam saat bintal. Saat bintal, Pembinaan mental. Ketika bintal. Kegiatan saat bintal itu dilakukan kebanyakan di ketinggian, sedangkan saya takut ketinggian dan saya bisa melaluinya dengan Di mana saya berubah menjadi individu yang lebih disiplin dan bisa mengatur waktu lebih baik. Mungkin tidak untuk diulang, tapi cukup menyenangkan untuk dikenang. Ketika saya harus merancang website dengan kompleksitas tinggi dalam waktu 1 minggu. semua momen kegiatan MT ini sangat berkesan bagi saya. Harapan saya bagi PT Pos Indonesia adalah untuk selalu dapat memberikan pelayanan-pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di internasional. Semoga PT Pos bisa selalu terus maju, terus berinovasi, terus berkembang hingga 276 tahun mendatang. Saya berharap Pos Indonesia dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan teknologi otomatisasi dan digitalisasi agar dapat bersaing menjadi nomor 1 di industri 5.0. Semoga PT Pos bisa menjaga integritas dan semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Indonesia. Untuk terus berinovasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Semoga dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan dapat terus melayani dan menjaga kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Bagi saya, MT Pos itu solid dan PT Pos itu solutif. Transformatif, inspiratif. Bagi aku, MT Pos itu menyenangkan dan PT Pos itu luar biasa. Langkah awal dan PT Pos itu perjalanan panjang. MT Pos jaya, PT Pos mengangkasa. MT Pos terbaik, Pos Indonesia terpercaya. MT Pos itu keren, PT Pos itu selalu di hati. MT Pos unggul, PT Pos fantastis. MT Pos prima, PT Pos abadi. Luar biasa. Baik, selanjutnya mohon untuk para peserta pelantikan maju ke depan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada para karyawan yang baru dilantik. Dilanjutkan dengan foto bersama dimulai dari Direktur Utama, Direktur HCM, dan diikuti oleh seluruh senior leaders.
Apa yang mati? Males banget. Males. Cek. Cek. Tutup. Baik, demikianlah rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah karyawan manajemen trainee angkatan 25 program perekrutan bersama Kementerian BUMN batch 2 tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya Ivo beserta seluruh panitia yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.